Sampurasun. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menggunakan bahasa Indonesia karena kita terdiri dari banyak pihak yang mungkin tidak terlalu mengerti bahasa Sunda. Perkenalkan, nama saya Lukian Kawan. Cuman lebih sering disapa sebagai Abah Uci. Saya bukan abah-abah, yang sebabah. Nah, dari acara hari ini, maaf saya telat, tapi ada satu cita-cita yang mungkin juga harus dijadikan momentum ya. Cita-cita kita semua harus melahirkan. Jadi momen hari ini harus melahirkan momentum. Karena tanpa itu ini akan lepas lagi. Nah, bagaimana caranya agar kita betul-betul melahirkan sebuah ikatan persaudaraan yang betul-betul Nusantara. Cita-cita, anggap saja itu cita-cita saya secara pribadi. Seandainya kita semua dari berbagai, entah itu namanya kepercayaan, agama atau apapun, mari kita sama-sama membuat kitab suci asli ajaran bangsa Nusantara, dikumpulkan. Jangan banyak-banyak lah, mungkin satu folio saja gitu ya, tentang kemanusiaan, tentang kenegaraan, apapun, kumpulkan, jadikan sebuah kitab bersama. Nah, kitab inilah nanti yang akan turun-temurun ke anak cucu kita, agar mereka dapat hidup di negeri ini sambil bernyanyi dan menari seperti para leluhurnya di zaman dulu. Jadi di dalam kitab itu ada berbagai hal tentang kehidupan, mungkin tentang bercocok tanam, tentang segala macam. Siapa bilang kita tidak bisa? Dengan bersama semua harusnya bisa. Dengan apalagi ditunjang dengan kebersamaan itu sendiri. Saya sudah coba membuat sebuah buku yang judulnya Pitutur Agung Batara Guru, dan itu ternyata bisa masuk ke berbagai kalangan, mudah dibaca dan seterusnya. Nah, apabila kita semua mengikat persaudaraan, tidak ada lagi siapa yang lebih baik, tapi apa yang bisa kita sumbangkan dari ajaran-ajaran leluhur kita masing-masing di daerahnya untuk generasi yang akan datang, yang setidaknya dilakukan oleh kita semua. Kita penegak, kita tonggak awal perubahan ini. Karena ketika nanti, dari pihak pemerintah, kan selalu yang dipertanyakan mana kitabmu, selalu ada tulisan, saya tertulis. Ketika ini semua dikumpulkan dari semua masyarakat adat tentang ajaran-ajaran yang berlaku di wilayahnya masing-masing, saya meyakini semua sama. Tujuannya sama, semua tujuannya mulia. Kita sama-sama bikin. Selama ini apa yang terjadi? Kitab apa yang dijadikan rujukan oleh yang disebut? Ajaran dan adat. Ajaran apa yang sudah diturunkan oleh leluhur kita? Mana tulisannya? Mana catatannya? Ayo kita sama-sama menyumbangkan inti-inti ajaran, boleh, atau apapun yang berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan gaya manusia, kecerdasan dan lain sebagainya. Kalau seandainya itu terkumpul, misalnya di negeri kita ini ada sekitar 100 saja masyarakat adat, kelompok adat, dari masing-masingnya menyumbangkan satu lembar pemikiran, yuk kita bikin buku, kita bikin kitab panduan dari gerakan yang hidup pada hari ini, pada saat ini, yang namanya terabadikan menjadi sebuah catatan panduan kehidupan di negeri kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Selama ini kan rujukannya tidak dari sana, rujukannya entah dari mana. Bukan berarti jelek, bagus, tapi cocok tidak dengan negeri kita, cocok tidak dengan nurani kita, cocok tidak dengan DNA dan genetika bangsa kita. Artinya mungkin konferensi ini juga secara tidak langsung berkaitan dengan kejadian-kejadian yang muncul pada saat itu. Di mana-mana konflik, ada aliran A, aliran B, aliran C dan seterusnya. Ketika mereka berbicara aliran-aliran dengan, maaf, kitab-kitabnya sendiri, lalu kita mana kitabnya?
Pada saat kita mau mengikat persaudaraan yang tidak tanggung-tanggung, ikatan persaudaraan itu melalui ajaran yang ada di dalam sebuah buku, kitab ajaran adat bangsa Nusantara, misalnya begitu. Ini dari Parmalin, terjemahkan ke dalam bahasa dari bahasa asli Parmalin, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau perlu tambahkan bahasa Inggris, dan terus begitu dari setiap masyarakat adat yang masih memiliki ajaran. Apalagi kalau bersedia menyumbangkan pemikirannya, ajaran inti dari misalnya ajaran inti Sunda Wiwitan itu apa? Tulisan, mau 1 folio boleh, 2 folio, 5 folio boleh, silakan. Jangan takut dulu dengan menulis, karena nanti kan ada editor. Nah, susun sedemikian rupa, inilah nanti yang akan menjadi hasil konferensi ini. Yang jelas, buktinya ada, barangnya ada. Kalau ditanya di ujungnya, lalu hasil dari konferensi ini apa? Lalu kita bubar, terus mana jejaknya? Tidak ada. Hanya pulang bawa semangat masing-masing dan ngadongeng, sebulan kemudian menguap. Yang sudah-sudah begitu. Nah, agar tidak menguap, ada pekerjaan selanjutnya ketika kita kembali ke tempat masing-masing, yaitu menuliskan ajaran. Dari tulisan itu jadikan sebuah kitab, nanti mungkin bisa dikirimkan ke Kang Diki atau ke panitia. Abadikan itu, dan inilah yang akan dijadikan kitab suci masyarakat adat Nusantara yang terus turun menurun. Di generasi yang akan datang, mereka pun terpicu untuk itu. Kelemahan kita selama ini adalah, ya maaf, kita berhadapan dengan sebuah lembaga kenegaraan, dan itu ada satu perundang-undangan lah bilang begitu, yang entah tertulis dan tidak. Mana kitab sucinya? Kalau tidak ada, kalian ini liar, cek-cenah tadi. Tidak boleh cek-cenah. Misalnya dari saudara-saudara dari Kejawen ingin menyumbangkan 5 pemikiran, boleh, silakan, kenapa tidak? Jangan takut menulis. Nanti disusun sedemikian rupa bahwa menurut dari Kejawen ini, menurut tentang kemanusiaan kalau Kejawen ini misalnya ya, kalau dari Bali ini, kalau dari Sunda ini, kalau dari Parmalin ini, terus ada bersatu di dalam sebuah catatan yang bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan itu tugas kita semua sebelum kita mati. Apa yang bisa kita tinggalkan? Prinsip paling sederhana bagi kita semua, saya kira, hari ini, saat ini, hidup kita hanya satu kali. Mari sama-sama kita buat sejarah besar. Sejarah kecil capek, sejarah besar juga capek. Kalau kita lakukan bersama-sama, mustahil tidak berhasil. Mustahil tidak berhasil. Lalu apa yang akan kita perjuangkan ke depan setelah ini? Kalau sudah ada panduan ini, kita punya ikatan persaudaraan yang secara langsung maupun tidak langsung tidak akan pernah ada bentrok lagi antar masyarakat adat, karena ada panduannya. Bukan panduan, ada kitab sucinya. Boleh dong kita bilang kitab suci? Boleh, itu ajaran yang adiluhung, kenapa tidak boleh dikatakan kitab suci? Siapa bilang hanya bangsa-bangsa asing yang boleh bikin kitab suci? Bangsa kita juga punya kitab suci. Salah satunya Sewaka Dharma, itu kitab suci. Ronggeng 7 Kala Sirna itu kitab suci. Masih banyak sekali. Itu punya leluhur-leluhur kita. Terus sekarang generasi kita apa? Generasi kita punya kemampuan membuat polisi tidur. Nanti abadi, kan begitu? Wah, pentingnya kalau sudah seperti ini. Dan ini juga sama sebetulnya saya ceritakan. Kalau misalnya Cimande mau ikut, silahkan. Dalam hal apanya? Kulit musiknya, silahkan. Tapi ada filosofi-filosofi di kulit musik itu yang akan membentuk perwatak bangsa. Boleh. Mumpung di kitab suci musik, emang kau kulit musik? Iya ya. Kulit bedau, baik, asup ke bedau. Ini yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Santet, pelet, kunaon teh? Ayat. Ulah serius deh, sok-sok stres. Kalau ini nanti betul bisa terrealisasi,
hasil dari proses ini itu betul-betul melahirkan sebuah catatan. Seperti halnya Dasasila Bandung. Tidak hanya 10, ada buku berikutnya yang diuraikan menjadi sebuah kitab panduan untuk negara-negara di Asia Afrika penerjemahannya. Tapi intinya Dasasila Bandung. Nah kita juga sama. Itu Bangsara si anjuran lebih kepada anjuran untuk mengikat ikatan persaudaraan yang lebih kuat lagi. Ajaran. Jadi kita mau aya pasea deui, mau aya nu pang benerna. Tidak ada lagi yang merasa wah Sunda wiwitan pang hebatna, cek parmalim, henteu parmalim atuh pang hadena. Kebayang kalau tiap suku masyarakat adat bisa mempelajari juga, oh ini bagus. Nah, bagus itu kan tidak ada kelompoknya. Tidak ada suku anu, bagus ya bagus saja, benar ya benar saja, tidak memilih golongan. Saat kita mampu yang akan menjadi panduan bagi generasi yang akan datang, mereka akan bilang bahwa ini dibuat oleh pergerakan saudara orang-orang